Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan manga dari anime Shangri-La Frontier. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang berbaik hati mau donasi ke Mimin, kalian bisa melalui rekening yang ada di deskripsi, ataupun kalian bisa chat DM Instagram Mimin, dan jangan lupa kalian follow. Oke, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan manga dari anime Shangri-La Frontier. Nah, oke, di video kali ini kita bakal melanjutkan manga chapter sebelumnya, yang dimana ini adalah kita memasuki chapter 68. Setelah mengalahkan Crystal Scorpion, Sanraku beristirahat di kota Aitold. Paginya ia dibangunkan dan bersiap-siap menuju Lagonia untuk mengecek Bilak apakah sudah menjadi Unchained Craftsman dan bisa memperbaiki item reaktor ether non standarnya itu. Di jalan gang menuju gerbang Lagonia, ia bertemu dengan Emul, dan Emul tahu jiwa Vorpal Sanraku mengamuk lebih dari biasanya, dan ia akan terkejut dengan apa yang Sanraku capai. Nah, di video sebelumnya kita sudah lihat pertempuran Sanraku melawan Gold Scorpion, yang dimana Gold Scorpion ini monster langka yang sangat kuat, bahkan diakui Sanraku hampir setara dengan unique monster, guys. Sesampainya di Lagonia, benar saja Bilak sangat terkejut dan berteriak karena Sanraku mengalahkan Golden Scorpion, dan ia dapat melihat item Gleaming Crystal Stinger dari Golden Scorpion. Bilak sampai tidak percaya kalau ia dapat melihat material itu. Selain itu, Sanraku masih mempunyai item yang mengejutkan lainnya seperti Ripping Crystal Claw, Crystal Shell, Crystal Tail, dan puncaknya adalah Crystal Life Core dari Golden Scorpion, guys. Saat Sanraku bertanya apakah dia sudah menjadi Unchained Craftsman, Bilak masih shock dengan item-item itu, dan Sanraku menjawab dia mati. Secara refleks Bilak langsung memukulnya dengan berkata, "Dasar sialan." Kemudian Bilak menjawab, "Jangan khawatir, karena sekarang dia sudah menjadi Unchained Craftsman dan bisa mengurusi masalah item-item era dewa." Dan item yang Sanraku perbaiki yaitu non-standar reaktor ether. Melihat itu sudah seperti baru, Sanraku dengan senang karena ia sudah tidak sabar mencoba item warisan yang ada di inventorianya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, di inventorianya Sanraku itu memiliki senjata ataupun perlengkapan taktis dari era dewa yang sangat keren. Bahkan ada yang mirip bentuk robot dan lain-lain, bahkan ada mount taktikal yang keren sih. Mimin juga penasaran bakal seperti apa item itu jika digunakan. Sanraku mencoba menyalakan power switch dan memasukkan reaktor itu dan memakainya, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu dan kembali ke Bilak. Dan Bilak pun bertanya-tanya kenapa ia kembali dengan cepat. Ternyata ia tidak bisa memakainya karena marking dari Lycaon, guys. Hal ini membuat Sanraku sedih dan kesal. Pasti Oikatsu dan Pensilgon akan bersenang-senang dengan itu terlebih dahulu tanpa dirinya. Gak bisa langsung pakai armor yang kayak Gundam itu ya, karena ada marking dari Lycaon yang dimana si orang yang terkena marking gak bisa pakai equip itu. Tapi mereka juga belum mempunyai item ini. Sanraku kemudian logout untuk menenangkan dirinya, padahal itu adalah momen yang ia nantikan, tapi justru membuatnya semakin sedih, guys. Sanraku sementara memainkan game berjudul Nephilim Hollow, tapi Mimin skip chapter ketika bermain game ini ya, dan kita lanjutkan ke alur ceritanya dari Shangri-La Frontier. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ketika Sanraku bermain game Nephilim Hollow di manga, kalian bisa lihat aja di chapter sekitar 69. Nah, kali ini kita memasuki chapter 77, guys. Jadi loncat jauh. Diawali scan di Lagonia, Emul yang tengah duduk santai dan memikirkan Sanraku yang sudah beberapa hari nggak kelihatan
karena ya seperti yang kita tahu ia sedang bermain game lain. Tiba-tiba ada orang yang menyapa Emul dan diantar oleh kakak Emul. Orang yang datang ini bernama Akane Akitsu. Wah, dari namanya kemungkinan besar ini adalah player ya. Keesokannya Emul menceritakannya pada Sanraku yang ternyata itu adalah player lain yang dapat memasuki Lagonia dan diakui oleh Silkworm sebagai Raja Naga Emas. Waduh, jadi player ini kemungkinan sangat OP sih, karena ia sampai diakui oleh unique monster Silkworm ya. Silkworm ini unique monster naga deh kalau nggak salah ya. Jadi ia melewati proses yang sangat sulit untuk memicu dan menerima undangan skenario unik dari Lagonia. Jadi ada player selain Sanraku yang bisa mencapai ke Lagonia. Pasti player ini bakal sangat OP juga sih menurut Mimin. Dan Sanraku juga menjadi merasa kesal karena ia akan menjadi kehilangan hak atas monopolinya itu. Karena bukan hanya Sanraku saja yang dapat mengaksesnya, jadi ia bakal kehilangan hak monopolinya. Kemudian di clan SFSU dan lainnya juga akan muncul juga. Dalam waktu yang gak lama mereka mungkin bakal mencapai ke sini juga guys, dan kemungkinan bakal terjadi kekacauan. Kemudian Sanraku menanyakan nama pemain itu ke Emul dengan gemasnya sambil ngegegam pipinya si Emul. Emang gemes dah si Emul ini ya. Namanya adalah Akane Akitsu. Sanraku nggak pernah dengar nama player ini. Ya wajar sih karena game ini dimainkan oleh berjuta-juta orang. Sanraku ingin menemui player itu dan katanya ia sedang istirahat sambil menunggu si boss face kembali. Dan Sanraku berniat ke 50 Sia karena ada misi yang harus ia lakukan. Tapi ia nggak mengajak Emul dan menyuruh Emul untuk mengawasi dan melihat player bernama Akane itu dan melaporkannya ke Sanraku setelah kembali. Saat percakapan itu tiba-tiba Bilak datang menemui Sanraku dan berkata kalau ia sudah menyelesaikannya dari material yang Sanraku berikan dari Gold Scorpion itu. Bilak mengatakan kalau ia sudah membuat relegasi weapon dan menyebutnya Gildabril. Senjata itu tampak agak besar dan sesuai permintaan Sanraku, dimana alih-alih Twin Blade ia menginginkan sarung tangan tarung, dan dengan entengnya Sanraku membawanya dan akan mengujinya di pertempuran dan pergi begitu saja tanpa mendengarkan penjelasan dari Bilak bagaimana proses pembuatannya dan penggunaannya. Wah, ini bakal kocak nantinya guys. Dan Bilak juga berkata kalau ia tidak tahu seberbahaya apa benda itu, tapi Sanraku mengabaikannya. Di perjalanan ia memikirkan cara bagaimana ia bisa sampai di 50 Sia di pagi hari. Kemudian ia mengecek statnya di mana ia sekarang sudah level 99 dan ia bertanya-tanya apa dari arti dari extend atau memperpanjang itu. Di belakang tulisan level 99. Mungkin semacam limit untuk melewati level 99 kah? Nanti kita lihat. Dan ia yakin banyak konten kali ini yang bakal membuatnya kewalahan jika bermain solo. Ia butuh bantuan tapi ia tidak ingin mengundang Pensilgon ataupun Oikatsu. Pasti ya kalian tahu lah ya bakal seribut apa. Jadi ia mencoba mengundang Psyger Zero. Psyger Zero yang sedang bersama Gold yang tiba-tiba mendapatkan pesan itu pun langsung dak-dik-dukser lantaran ia menerima pesan dari Hisutome. Langsung ia izin logout untuk sementara. Sudah pasti karena saking senangnya dan gugup menerima undangan Sanraku itu. Sanraku yang melihat Psyger Zero logout sudah tidak bisa berpaling karena nggak ada waktu. Wah, bisa diundang malah logout lah ya, dasar aneh. Selanjutnya Sanraku melanjutkan perjalanan dan ingin mencoba senjata barunya, Gildabril. Ternyata tidak bisa dipakai karena tidak memenuhi persyaratan guys. Yang dimana persyaratannya penggunanya harus memiliki vitality 300, strength 100 dan tech 70.
Sandraku memikirkan item yang dapat meningkatkan vitalitas, dan ya ternyata ada helm Battlehorn yang sudah diperbaiki. Bilang helm ini efeknya meningkatkan vitalitas sebanyak 500. Nah, jadi ia bisa menggunakan item ini. Kemudian tiba-tiba Berserker Zero sudah aktif kembali dan membalas pesan Sandraku, dan seperti biasa itu sangat formal. Pesannya intinya menanyakan titik kumpulnya, dan Sandraku menetapkan di Leventhar. Sandraku harus sampai jam 8 pagi besok supaya dapat bertemu dengan Ras dan Mordo. Ras dan Mordo ini kalau nggak salah temennya di game lainnya Sandraku ya. Atau siapa ya, gue lupa. Coba buat kalian yang ingat komentar di bawah. Sebelum itu ia harus menemui Berserker Zero dan memulai perjalanannya itu. Dalam perjalanannya ia juga melakukan riset tentang jalur dan area map yang ia akan lalui. Saat melewati Road Pass of Glories, ia melalui boss area, sebuah boss yang terdiri dari sampah dan puing-puing. Bos raksasa bernama Overdressed Golem. Dari artikel yang ia baca, Sandraku sudah mengetahui kelemahan monster ini. Dan juga monster ini sangat besar, tapi ia nggak menyangka kalau monsternya bakal segede gunung. Rekor terbaik mengalahkan monster ini sekitar 1 menitan. Sandraku berniat membuat rekor baru, guys. Ketika pertempuran dimulai, ia langsung menyelinap ke belakang dan memanjat punggung monster itu. Kemudian ia melancarkan skill Vorpal Secret Arts Mirror of Fading. Nah, ini merupakan skill evolusi dari skill sebelumnya, dan dari skill dapat menjadi pancingan monster ini. Kemudian Sandraku melanjutkan skill Sana of Possession yang merupakan evolusi dari Seven Leap Bot. Nah, jadi di sini banyak skill yang sudah evolusi dan ganti nama ya, guys. Skillnya ini dapat meningkatkan lompatannya selama 30 detik. Kemudian dari skill Skywalker evolusi menjadi Fleet Float, melesat ke atas dan memanjat monster itu. Sekarang Sandraku sudah di detik ke-29, dan Sandraku akhirnya sudah mencapai mesin yang ia cari. Tepat di mahkota kepala Overdressed Golem ini merupakan titik kelemahannya, guys. Kali ini akan menggunakan senjata barunya dan menggunakan Battlehorn untuk helmnya agar dapat memakai Giltabril ini. Sandraku siap-siap menyerang. Pertama ia mengaktifkan skill Invite, kemudian melancarkan skill Hand of Fortune, dan boom, bagian mahkota itu langsung hancur. Tapi sisi bawah mesin masih tersisa, dan ia nggak bisa berpindah dengan skill Sana of Possession-nya. Terpaksa ia harus ngedash sampai ke tempat itu. Kemudian Sandraku menggunakan tangan kirinya dengan teknologi dewa yang meluncurkan tembakan Fire Up, sebuah peluru kristal. Peluru itu menancap dan tumbuh dan dapat mendeteksi gelombang tertentu. Kemudian melanjutkan pukulan Quick Draw Fist, pukulan beruntun yang menghantam monster itu, guys. Kemudian ia melanjutkan mendaratkan Slam Dunk, dan ini berhasil menghancurkan itu. Dan Sandraku mendapatkan rekor 59 detik dan melawannya solo, guys. Sebuah rekor baru oleh Sandraku. Kali ini ia harus bergegas ke Leventhar, dan orang-orang di sana pada kebingungan karena Berserker Zero ataupun Attack Master ini sedang menunggu seseorang, dan dikatakan ia sudah menunggu 1 jam. Wah, gila sih. Nah, kelanjutannya seperti apa petualangan Sandraku dengan Berserker Zero? See you in next video.